emosi yang berbeda di saat saya ngegendong anak saya tuh. Nggak mau nyontek. Kenapa? Dosa sama Allah. Allah tahu kalau kita nyontek. Allahu Syafi, Allah Maha Penyembuh. Itu. Maka pertama-tama dia ajarkan. Jangan lupa donasi untuk keberlangsungan FAT TV ini. Insya Allah semua yang Anda donasikan Allah akan mengganti dengan lipat ganda. Karena di sini Anda beramal jariah. Ayo bergabung dalam dakwah FAT TV. Semoga Allah berkahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku rahimakumullah, kita berjumpa kembali bersama Abi dan Bang Denny. Kali ini ditemani oleh Teteh. Alhamdulillah kita masih terus membahas tentang keluarga. Nah ini kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita tidak belajar, kita tidak pernah mengenal. Ada satu prinsip pokok dalam keluarga, yaitu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasakan anak sejak kecil dia mendengar kata Allah. Dia ajak anak duduk di depan kebun, sentuhkan tangannya ke daun-daun, lalu kemudian dia bertanya, siapa yang menciptakan daun ini nak? Dia akan berkata Allah. Lalu diajak dia menyentuh air, lalu tanyakan, siapa yang menciptakan air ini nak? Dia akan berkata Allah. Kata Allah akan terus tertanam dalam jiwa seorang anak. Maka anak akan merasakan kebesaran Allah, bahwa yang paling berjasa dalam hidupnya bukan ayah, bukan ibu, tapi Allah. Setiap bapak ibu membawa oleh-oleh, dia berkata, ini karunia Allah, ini pemberian Allah nak. Papa mama hanya perantara, maka mintalah kepada Allah. Jika papa dan mama diberi nikmat dari Allah, itu semua karena pertolongan Allah. Makanya jangan putus dengan Allah. Inilah makna tauhid yang harus kita selalu ulang-ulang. Dan ini makna la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Begitu penting ini, jangan sampai seseorang lalai sehingga kemudian dia tidak pernah mengingatkan kepada Allah apa yang harus dia lakukan sehari-hari. Nah, boleh ini tentang tauhid nih, mungkin kita ngobrol lebih dalam lagi. Ya, silakan. Nah, keesaan Allah berarti sebenarnya kisah-kisah seperti apa yang bisa membuat anak kita itu kalau kita ceritakan bisa lebih cepat menerima, karena kan pemikiran anak tuh simpel gitu Bi. Kadang saya bingung memberikan contoh-contoh yang bisa diterima oleh anak gitu. Ya, kasih yang simpel-simpel tadi. Misalnya ngajak abang atau dedek misalnya, diajak duduk di tepi pantai misalnya. Nih coba, Bang, abang bisa nggak buat pasir ini? Nggak bisa. Ada nggak manusia yang bisa buat pasir ini? Nggak ada. Sebanyak ini pasir, bisa buat nggak? Oh, nggak ada. Nah, ini yang mendatangkan siapa nih Bang? Tadi berpikir, kita ceritakan bahwa di alam ini semuanya. Iya, semuanya ini ada kekuatan. Di atas semua ini ada kekuatan. Dialah kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan pasir, yang menciptakan air laut sebanyak ini, yang menggerakkan gelombang ini semua. Ini tidak bergerak dengan sendirinya. Nah, dia akan berpikir, seperti itu. Jadi anak juga bisa lebih tahu dengan apa yang dia lihat langsung ya. Benar, iya. Terutama misalnya dia sedang sakit misalnya. Dia sedang sakit, terus nah di situ orang tua seringkali dokter. Nah, akhirnya kepikir di anak itu, ini yang paling menyembuhkan penyakit itu dokter gitu. Padahal kita ditanamkan dalam tauhid bahwa Allahu Syafi, Allah Maha Penyembuh. Itu. Maka pertama-tama dia ajarkan, nah doa sama Allah yuk. Kita berdoa sama Allah. Dia berkata, ya Allah, sembuhkan aku ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Nah, nanti yuk kita ambil sebab. Kita berikhtiar. Kemana? Kita berobat ke dokter. Dokter bukan penyembuh nak. Dia hanya
Mungkin dia orang yang menjadi perantara Allah pilih untuk kesembuhannya. Seperti itu. Nah, misalnya teteh misalnya. Jadi teteh itu setiap hari sama anak. Itu setiap anak mau masuk ke toilet, nak baca doa dulu nak, baca doa dulu. Terus begitu keluar, ingetin dulu doa apa yang kau baca. Nah itu peranan ibu itu penting sekali dalam menanamkan tauhid seperti itu. Agar karena anak yang sudah paham itu ke perilaku semua akan berpengaruh ya. Berpengaruh semuanya, berpengaruh. Jadi teteh pernah nggak misalnya ngobrol-ngobrol apa yang pernah teteh alami coba? Tempat ngobrol sama anak gitu, apa aja pernah teteh ngobrol gitu? Banyak sih. Ya coba teteh contohkan misalnya. Kayak ya sama kayak kemarin juga kan anak saya yang besar juga sakit tuh tiba-tiba alergi gitu ya, alergi gitu. Terus kita sudah berobat ke dokter gitu ya, sudah ini tapi progresnya belum terlalu kelihatan gitu. Terus wah kakak harus gimana, dia udah ngeluh gimana ini gitu. Terus aku bilang gini, kakak berdoa sama Allah, minta kesembuhan sama Allah. Mudah-mudahan segala itu sakit kakak cepat hilang gitu. Aku dulu bilang begitu. Terus dia bilang, tapi kan salepnya habis kata dia gitu. Dia mikir sebab. Iya, tapi kan salepnya habis gitu. Kata nggak ada yang nggak mungkin kataku. Kalau kan misalkan Allah bilang sembuh pasti sembuh kataku gitu. Terus iya, abis itu kita salat berjamaah berdoa gitu. Iya, bagus. Itu sudah benar tuh. Karena gini teh, dulu tuh pernah saya waktu anak saya masih TK itu, nah saya bilang, nak, kamu jangan ngambil mainan temanmu, itu dosa kepada Allah. Allah tidak suka kepada seorang yang suka mengganggu temannya, mengambil mainannya. Masih TK. Nah dia nggak ngerti, ya dia biasa aja itu bermain gitu. Entah suatu hari mainan dia diambil temannya, terus dia nangis, dia teriak, awas Allah marah sama kamu, Allah nggak suka sama kamu mengambil mainanku, Allah nggak suka. Ternyata ada yang masuk itu, ya. Ada yang masuk. Ketika dia bisa bicara, tertanam jiwa itu. Nah akhirnya sampai sekarang tuh anak saya tuh gitu, dia nggak mau nyontek. Kenapa? Dosa sama Allah. Allah tahu kalau kita nyontek, mending tidak lulus daripada aku nyontek. Itu anak saya. Jadi penanaman itu penting sekali. Dan kita berkata, lebih bagus kamu tidak lulus daripada kamu nyontek. Lebih bagus kamu tidak sekolah, nggak apa-apa, daripada kamu nyontek. Karena itu dosa kepada Allah. Maka dia tertanam jiwanya, dia berjuang, belajar dengan sungguh-sungguh. Karena dia tidak mau bermain-main di tengah jalan. Ya gitu. Nah inilah makna tauhid itu, ternyata benar-benar menanamkan karakter yang sangat dalam jiwa anak dan membentuk kepribadian. Itu penting tadi. Jadi itu teteh sudah benar tadi itu. Iya. Pernah nggak Bang Denny ngobrol-ngobrol sama kakak atau waktu mungkin suatu hari pas jalan-jalan, ada pengalaman gitu nggak ya? Iya sih, saya ngobrol lebih ke ini sih, di bagaimana perkembangan dia di sekolah, teman-teman dia di sekolah gimana, ada masalah apa di sekolah. Terus misalnya dia cerita kemarin baru ada salah paham sama temennya, saya tanya kenapa. Terus saya kasih tahu, oh sebaiknya kakak begini. Berarti kalau dari masalah yang kakak sampaikan, yang salah ini gitu, harusnya begini. Terus gimana sekarang? Udah sih, udah ditemuin sama guru. Akhirnya dicari problem solving. Nah mereka tuh jadi di sekolah ini dibiasakan kalau ada masalah apapun nggak boleh berlarut-larut, harus ditemuin semuanya, dicari jalan keluarnya. Saya sih kemarin lebih ke itu aja sih, apa yang dia hadapi di sekolah. Tentang akhlak, ya? Iya lebih dia sekarang lagi tentang pelajaran, lagi belajar apa gitu sih, sama dia sekarang lagi senang apa gitu. Yang dia itu tidak perhatiin anaknya, akhirnya dia merasa kehilangan ayah. Jadi timbulnya penyakit LGBT itu rata-rata hasil penelitian karena tidak ada ayah yang hadir di depan anak. Itu bagus sekali Bang Denny. Jadi harus ada kesempatan, misalnya Bang Denny
begitu ketemu anak, peluk. Masya Allah, aku sayang kamu nak. Dia bangga sama ayah. Sekalipun mungkin Mbak Neni ketemu Teteh tiap hari, tapi jangan menunggu setahun, 2 tahun atau hari raya. Setiap Mbak Neni pulang dari kantor, peluk Teteh. Teh, Masya Allah, kamu semakin cantik. Aku bahagia sama kamu. Moga kita sampai di surga. Dia kan bahagia. Nah, itu penting, perlukan seorang suami itu. Makanya kata Allah, Ar-rijal qawwamul nisa. Jadi istri itu bangga kalau punya suami itu, membanggakan gitu. Anak tuh bangga ketika punya ayah itu, dia hadir dalam dirinya. Itu kebanggaan tak terhingga. Mahal, itu mahal. Jadi ketika bangga itu muncul, ngobrol, tadi gimana? Itulah luar biasa bagi anak, bagi istri juga demikian. Iya sih, kalau saya sih punya ritual pagi. Jadi bangun tidur sih saya ke kamar anak saya, kita ciumin, kita pelukin, sambil bangunin dia biar bangun sekolah. Terus saya dari dulu tuh seneng gendong anak di depan gini, dari Abi Orok, kakak Abi Orok, sampai sekarang. Bahkan kemarin saya posting sempet gini, entah kapan hari terakhir saya gendong kakak sampai papi benar-benar bilang, Kak, papi udah nggak kuat lagi gitu. Allah. Karena itu emang dari kecil saya ngerasain emosi yang berbeda di saat saya ngegendong anak saya tuh, Abi. Dia ngerangkulin kaki ke sini. Nah sekarang saya lakukan itu juga sama Arsa. Sama Abi saya gendong itu sekali-sekali, karena sekarang badannya udah berat banget, tapi saya masih kuat. Terakhir kemarin saya gendong tuh, Kak, papi masih kuat kan gendong kakak kayak gini. Tapi udah gak kuat lama gitu. Sama kita juga nerapin ini di pentingnya kejujuran gitu di rumah gitu. Kayak misalkan dia kayak aku misalkan uang belanjaan, kembalian belanjaan geletakan di mana-mana gitu ya. Tapi nggak pernah ada kehilangan, nggak pernah tahu-tahu hilang, tahu gimana gitu. Karena dia membiasakan apapun itu, aku biasain kayak aku meskipun sama suami sendiri, aku tidak pernah berani ngambil apa gitu barang gitu ya. Kayak kalau mau ngambil uang pun ada butuh apa, aku lagi nggak ada uang, aku ambil dompetnya, mami boleh nggak minta 100.000 misalkan. Boleh ambil, kenapa nggak langsung ambil aja, nggak biar langsung depan orangnya, nggak ada kesalahpahaman. Itu yang aku terapkan biar dilihat anak aku gitu, biar dilihat Biasa izin. iya, biasa izin, biasa jujur gitu. Jadi sekarang pun dia pun sama ya, kalau misalkan kita udah terapin ini buat bekal sekolah dikasih uang bulanan gitu, tapi dia jujur gitu, habisnya segini buat ini buat apa, dan apapun kayak aku uang kembalian, uang apa, nggak pernah ada yang dia ngambil atau secara tiba-tiba atau apa, semuanya selalu izin gitu. Iya benar. Jadi Nabi Allah dalam Al-Quran mengajarkan kalau mau masuk ke kamar ayah ketok pintu, kemudian kalau masuk ke kamar anak ketok pintu, assalamualaikum boleh aku masuk nak. Itu memang akhlak luar biasa, itulah akhlak tauhid. Masya Allah, saudaraku rahmatullah, kebiasaan Rasulullah SAW sangat menyayangi keluarganya. Setiap pagi sehabis sholat duha, Nabi pulang ke rumahnya. Yang pertama kali Nabi lakukan, langsung mengejuk istrinya dan mendoakannya. Setiap pagi selesai sholat duhur juga Nabi menjengok istrinya, langsung memeluknya, langsung mendoakannya, langsung Nabi menampakkan wajah ceria di hadapannya. Istri bahagia. Kepada anak-anaknya Nabi suka menggendongnya, bahkan seringkali cucunya bermain-main di punggungnya saat Nabi sedang sholat dan sujud. Ketika dia masih kecil, Nabi suka menggendongnya, Nabi sambil sholat. Allahu Akbar. Saudaraku, keluarga adalah titipan Allah. Jaga, jangan sampai mereka salah jalan. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Tetap bersama kami, Abi dan Bang Denny dan Teteh. Insya Allah kita akan selalu membahas tentang tema yang menarik tentang keluarga hanya di FAT TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona sudah kita sadari bahwa begitu cepat menyebar dan sudah banyak yang jadi korban, dan saatnya kita turun tangan untuk memberikan bantuan kepada mereka. Teman-teman AJT semuanya sudah siap siaga dan sudah membangun posko di hampir seluruh
belahan bumi Indonesia yang kita cintai ini. Abi kali ini ingin mengajak teman-teman dermawan semua dimanapun Anda berada. Ayo kita bergabung dalam jihad harta. Nah, sekarang dampak corona bukan hanya sakit. Benar kita membantu secara medis, kita membantu mereka, benar, oke. Tapi ternyata sudah mulai banyak nih sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita sebangsa setanah air yang mereka sudah kehilangan pekerjaan. Banyak yang sudah kelaparan, banyak yang mereka sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah keluarganya. Berapapun harta kita, kalau kita infakkan dengan Allah, pasti Allah ganti. Dan Allah tidak pernah mengingkar janji. Kalau kamu berinfak, aku jamin, kata Allah, itu hutangku kepadamu. Dan kalau aku berhutang kepadamu, aku menjamin aku akan membayar lebih banyak lagi dengan lipat ganda tak terhingga. Membantu saudara-saudara kita yang terdampak corona karena mereka kehilangan pekerjaan, kehilangan nafkah. Bantu mereka. Di samping juga banyak juga yang mereka butuh bantuan biaya pengobatan di saat yang sama. Nah, kita bergabung dengan indonesiadermawan.id dengan hashtag bersama lawan corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.